Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Tobi Almaribari. Saya dari kelas HK20A Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal yang dikaji oleh Muhammad Ripan dan Liapita Rahmawati tentang konstitusi desa dan eksistensinya dalam regulasi di Indonesia. Pasti kita bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan konstitusi itu? Di semua kalangan orang, kecil ataupun remaja bahkan dewasa, pasti mempertanyakan apa yang dimaksud dengan konstitusi. Konstitusi adalah undang-undang dasar atau yang disingkat dengan UUD. Dalam negara ini, khususnya negara Indonesia, adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Nah, itu yang dimaksud dengan konstitusi. Jadi konstitusi adalah sebuah norma ataupun sistem politik pada pemerintahan negara, biasanya konstitusi ini dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Rentetan premis demikian memberikan garis besar bahwa sebelum terbentuknya negara modern ini, bahwa sebelum terjadinya ataupun adanya negara yang modern ini, negara Indonesia ini, desa itu merupakan entitas sosial yang memiliki identitas dan kelengkapan budaya asli, tradisi atau pranata sosial lokal yang beragam. Contoh, di desa itu memiliki budaya asli. Kehidupan orang-orang desa itu sangat tergantung terhadap alam. Dia tidak terlepas dengan alam. Keseharian dengan alam, makan, dia nanam sendiri, terus hasilnya dia makan. Nah, seperti orang-orang desa itu. Tradisinya gimana? Tradisi orang-orang desa itu sangatlah beragam. Seperti di desa itu sesuai adat dan budaya. Contohnya di Sunda, tradisinya sangat kental dengan leluhur-leluhurnya. Pemerintahan yang demokratis tuh kan di desa itu biasanya tidak terlalu mengedepankan apa yang diperintahkan oleh pemerintah pusat, melainkan desa itu sangat demokratis terhadap pranata yang dia susun, yang dia kaji dalam ilmu perundang-undangan untuk mensejahterakan masyarakat di desa tersebut, dan memiliki otonomi dalam mengelola tata kuasa dan tata kelola atas penduduk dan sumber daya ekonomi. Hal inilah yang disebut dengan bahasa Inggrisnya itu self governing community. Kemudian sebutan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada era kolonial Belanda, di mana desa memiliki pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hierarkis struktural dengan struktur yang lebih tinggi. Nah, itu mungkin pendahuluan atas jurnal yang dikaji oleh Muhammad Iriawan. Yang jadi rumusan jurnal ini ialah bagaimana konstitusi desa memperoleh eksistensinya di Indonesia. Nah, itu yang jadi rumusan masalahnya. Bagaimana konstitusi desa memperoleh eksistensi di Indonesia. Sejarah perkembangan desa tidak terlepas dari kajian terhadap insting manusia, di mana
tiap kali ada sejumlah manusia dengan istri dan anak-anaknya, maka lazimnya di tempat tersebut mereka memilih suatu tempat kediaman yang sama, dan pembawaan seorang manusia umumnya menegasi prinsip untuk hidup menyendiri, perseorangan, atau bertempat tinggal hanya dengan istri dan anak, ataupun mengembara tidak dalam suatu kelompok. Praktik berhukum di desa itu sebenarnya sudah ada sebelum konstitusi. Jadi sebelum adanya konstitusi itu didirikan, praktik berhukum sejak dahulu kala di desa itu sudah ada. Atas dasar insting tersebutlah manusia menembus hidup dengan membentuk kelompok atau kumpulan yang turun temurun atas dasar memelihara, mengusahakan, dan kepentingan bersama dalam hubungan yang erat dan teratur. Memahami prinsip tersebut menyimpulkan bahwa timbulnya desa, bisa digarisbawahi, timbulnya desa diawali dari adanya seseorang yang mempunyai pengaruh besar sebagai katalisator sehingga dapat menggerakkan banyak orang untuk menjadi pengikutnya, orang besar. Kemudian orang tersebut mengajak para pengikutnya untuk membuka hutan, membuka lahan yang seluas-luasnya ataupun lahan kosong yang dirasa menurut mereka itu lahan tersebut sangat cocok untuk tempat tinggal istri dan anaknya tadi. Karena lazimnya mereka itu setiap ada istri ataupun anak pasti tidak akan terpisah dalam kehidupannya, memilih tempat tinggalnya. Yang akan menempati wilayah tersebut sebagai pemukiman yang baru, yang kemudian disebut sebagai desa, sampai saat ini yang kemudian disebut dengan desa, dan orang besar bersama pengikutnya menjadi masyarakat setempat lambat laun. Posisi orang besar ini sebenarnya dapat dikatakan sebagai seorang tokoh founding fathers dalam pembangunan dan awal mula eksistensi dari sebuah desa. Nah, sang tokoh inilah setelah membangun dan membentuk desa, ia cenderung menjadi kepala desa pertama yang dibantu oleh kerabatnya. Skema alir dalam penjelasan tadi sebenarnya saudara telah membentuk suatu susunan pemerintahan secara sederhana yang pada akhirnya nanti, pada umumnya nanti terdiri atas kepala desa dan para petugas yang dibutuhkan, baik petugas yang mengurus perairan, mengurus pertanian, mengurus administrasi di desa tersebut, hubungan masyarakatnya, kerohaniannya, bisa disebut ustadz, keamanannya, dan pelaksanaan tugas di samping itu juga saudara dibentuk lembaga 10 desa yang berfungsi sebagai penasihat kepala desa dan merupakan sumber legitimasi atau kebijakan yang dibuat oleh kepala desa. Sehingga kan umumnya lembaga sesepuh desa ini terdiri dari orang-orang tua di desa tersebut dan pendukung spiritual, pendukung siap orang yang melaksanakan orang yang ikut dalam kegiatan membuka hutan atau lahan kosong. Nah, model pengaturan sistem kemasyarakatan yang telah
kiskan sebelumnya merupakan bentuk self-government community. Hal ini dikarenakan masyarakat desa berdasarkan inisiatif sendiri tanpa campur tangan, tanpa ada tangan lain yang ikut campur dari pihak manapun, untuk tujuannya untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri dengan mengembangkan sistem kelembagaan sendiri sehingga mampu mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat. Jadi dengan sistem tersebut nantinya tujuannya tanpa ada campur tangan lain, intinya untuk mensejahterakan rakyat sehingga sebelum berbagai tradisi hukum masuk ke Kepulauan Nusantara di seluruh Indonesia. Jadi negara sebelum tradisi menjadi Indonesia, itu maksudnya. Masyarakat yang hidup di gugusan kepulauan ini jadi dipercayai telah memiliki aturan hukum yang berasal dari nilai-nilai hukum. Jadi dengan demikian, sekedar usaha untuk memotret hukum asli masyarakat, sekedar hanya untuk ingin tahu hukum asli masyarakat dalam wilayah ini sebagai hukum yang lahir dari bumi Indonesia dan bukan yang dilahirkan dari luarnya. Karenanya kita ingin memahami hukum asli daerah itu dari kriteria internal masyarakat asli Indonesia itu sendiri. Nah, inilah tradisi hukum yang telah terjadi di masyarakat pribumi sebagai tradisi hukum yang berbeda dan memiliki karakteristik yang khas, yang punya jati diri sendiri. Jadi ciri khasnya itu masyarakat itu mempunyai ciri yang berbeda dari masyarakat yang lain. Sebagai tradisi hukum yang berbeda dan memiliki sehingga sebagai sebuah subjek sering memunculkan nantinya resistensi walaupun tidak menutup celah akan sifat tidak terstrukturnya di desa tersebut. Ketika nilai-nilai asing masuk dan berpengaruh, jadi nilai-nilai asing masuk ke Indonesia berpengaruh menjadi unsur yang dominan di negara Nusantara, sehingga nantinya jelas konstruksi demikian memiliki prinsip atas asas realitas kultural sebagai salah satu aspek yang dapat mendeskripsikan dimensi internal atas dasar landasan berhukum desa yang telah eksis sejak pertama kali di wilayah Nusantara dibangun. Bahkan menurut Herman Heller, dia memaknai bahwasannya konstitusi itu memiliki tiga hakikatnya. Memiliki hakikatnya mengalami 3 tahap. Yang pertama yakni konstitusi itu sebagai kenyataan, realita, sesungguhnya. Yang kedua, konstitusi dalam proses abstraksi. Dan yang terakhir, konstitusi itu dalam kodifikasi. Jadi suatu yang telah melewati siklus. Suatu konstitusi yang telah melewati siklus kodifikasi merupakan cerminan bahwa ia telah menemukan wujud dan posisinya sebagai suatu kenyataan kehidupan sosial politik dalam masyarakat, atau setidaknya konstitusi tersebut dapat menggambarkan konsep fundamental dari sebuah negara atas mapannya pemikiran masyarakat. Memaknai pemahaman tersebut, konsep perumusan konstitusi sebagai abstraksi daripada nilai yang hidup dinamis di masyarakat, khususnya masyarakat desa pada masa reformasi yang mengalami pergeseran signifikan karena kesalahan abstraksi pada konstitusi. Dapat saya simpulkan atas uraian saya tadi
bahwasannya perspektif atas konstitusi desa di Indonesia telah memperoleh eksistensinya melalui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu melalui Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun melalui Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah yang telah menganulir semangat atas nilai-nilai hukum yang bersifat stonik sebelum negara ini bernama negara Indonesia. Jadi pola demikianlah secara konseptual ini terlaksana pada tahun 2014 sejak teranulirnya prinsip rekognisi dan subsidiaritas melalui Undang-Undang Desa. Dalam perkembangannya pun konstitusi desa tetap menjadi sebuah unsur yang menjadi perubahan akan hukum terhadap perkembangan dalam sebuah komunitas desa atau masyarakat. Hal demikian dikarenakan sifatnya itu konstitusi desa yang lebih fundamental, yang karena pelabelan sifat fundamentalnya tersebut memiliki kuasa lebih tinggi dan dapat mematerialisasikan hukum baru dengan proses abstraksi, karena hukum yang berada pada desa cenderung tidak tertulis atau dirangkum dalam bahasa simbol atau yang sederhana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.